kelas ikut gabung, ikut mengatur anaknya sendiri-sendiri. Kalau kita peduli, berarti sholat zuhur, yang jamaah sholat zuhur itu tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, tapi kita semua ikut jamaah di sana. Meskipun sajane jamaah di sana itu ya nas. Mengawali destinasi ini saya antarkan sebentar ya. Jadi Ibu Lulu dalam aksi nyatanya di penggerak itu dengan mengangkat penerapan budaya positif di sekolah. Untuk penerapannya di kelas itu bagaimana, nanti perlu fasilitas apa, kemudian apa yang diperlukan, fasilitas maupun sarana apa yang diinginkan, nanti secara lugas dan tuntas akan disampaikan oleh narasumber, dalam hal ini yaitu Ibu Sri Lisayanti. Kepada Bu Sri Lisayanti, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Bu Nur Hasanah. Langsung saja Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu. Bapak Ibu semua mestinya sudah istirahat dengan melakukan aktivitas yang lain. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Perlu diketahui Bapak Ibu, di sini saya berdiri bukan merasa pintar, merasa tahu, tapi saya akan berbagi pada Bapak Ibu tentang budaya positif yang perlu kita kuatkan lagi. Sebenarnya budaya positif yang ada di sekolah kita sudah ada dengan peraturan-peraturan, kemudian tata tertib yang ada di sekolah kita. Tetapi kalau melihat kenyataannya, mohon maaf, anak-anak kan tiap tahun kan ganti, ada yang keluar, ada yang masuk, sehingga mereka perlu penguatan kembali. Jadi di sini pada aksi nyata ini guru penggerak ini mengenai penerapan budaya positif di sekolah, saya menekankan pada keyakinan kelas sebagai daya dukung untuk memperkuat budaya positif di sekolah. Jadi dari embelnya dari kelas dulu, tetapi kalau di sekolah sudah ada itu yang dari kelas ini memperkuat kembali. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai, tetapi sebelum itu saya ingin ice breaking dulu biar kita tambah semangat ya. Oke, berdiri Bapak Ibu, silakan, monggo. Ice breaking dulu ya. Ya, saya hanya minta tepuk semangat semuanya saja, oke? Oke, kita mulai. Duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Walaupun kita di siang hari ini terasa ya lumayan megah ya. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan. Sekali lagi saya di sini sharing dengan Bapak Ibu, bukan berarti saya ini paling A, B, C, tidak. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Nah, ini saya perkenalkan dulu. Beliau berdua, Widaryati MPD, fasilitator saya. Kemudian ada Ibu Nur Alia MPD, pengajar praktek saya. Dan satu lagi, sebenarnya Bapak Sahlal itu juga berada di kelas saya, kelas A12 untuk Gresik Utara sepertinya ini. Saya lanjutkan. Nah, sebenarnya kalau kita melihat filosofi dari Kiai Jayantoro itu banyak hal yang perlu kita kaji ulang. Di sini untuk mengawali
budaya positif, kita perlu tahu bagaimana sih. Akhirnya kita lihat latar belakang dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat pada anak, menuntut kodrat pada anak untuk mencapai, saya lanjutkan, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia seutuhnya sebenarnya itu, ya. Kemudian dari sini pendidikan adalah tempat penyembunyian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan adalah salah satu kunci ya utama untuk mencapainya. Bapak Ibu, yang pertama menuntun. Kita itu mengantarkan anak-anak pada kodrat alam dan kodrat sesuai kodrat zamannya. Kodrat alam itu yang mengisi anak-anak. Anak-anak itu berasal dari mana? Apakah dia berasal dari keluarga yang istilahnya lengkap, familiar, atau dari keluarga yang broken home dan lain-lain? Karena nanti pada akhirnya ini ada hubungannya dengan karakteristik anak itu sendiri. Kemudian ada kodrat zaman. Pada era ini, kalau kita melihat anak-anak itu terlahir di era digital, dan ini mempengaruhi irama mereka. Maka dari itu, setidaknya kita menyesuaikan. Jangan sampai kita itu terlalu istilahnya tidak paham dengan kondisi mereka. Karena ada guru yang paling luar biasa, yang setiap hari menemani dia, yaitu gawai mereka. Nah, ini ada pengaruhnya Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Filosofi pemikiran KHD yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada anak. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian ada trilogi pendidikan. Saya tadi sudah menyampaikan tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Berikutnya yang belum saya ulas adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Di sini Bapak Ibu, kita paling tidak mampu mengembangkan apa atau bagaimana sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa kita. Makanya di dalam RPP, di situ RPP atau modul itu kan berbunyi siswa atau murid dapat, kan begitu, bukan guru dapat. Jadi dari tata kerja dari kalimat yang tersaji di RPP Panjenengan, modul Panjenengan semua itu berbunyi tentang siswa atau murid. Kemudian ada pembelajaran yang berpusat pada anak tadi. Jadi bagaimana kita melakukan pembelajaran, kita harus tahu apa sih yang dibutuhkan oleh anak. Kemudian dari kodrat alam dan kodrat zaman sudah, sekarang trilogi pendidikan. Bahwasannya menurut Ki Hajar Dewantara, trilogi pendidikan itu, masih ingat Bapak Ibu? Ada 3. Terus ing ngarsa sumtulodo, ing natya manungkarsa dan natupuri handayani. Terima kasih. Yang pertama ada ing ngarsa sumtulodo. Berarti kita sebagai seorang pemimpin, kita sebagai seorang guru harus memberi contoh teladan kepada siswa kita. Karena apa Bapak Ibu guru? 1000 nasihat atau contoh teladan yang baik akan mengalahkan 1000 nasihat. Jadi kita itu istilahnya kalau sudah ngomong dari A sampai Z, siswa tidak bisa mendengarkan kita, tidak mau. Paling tidak kita memberikan contoh teladan yang baik. Langsung kita tunjukkan, begini caranya. Langsung gitu Bapak Ibu ya.
Nah, berikutnya, nah tadi kodrat alam, sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tinggal. Tadi sudah saya ungkapkan ya. Kemudian kodrat zaman berkaitan dengan irama dan isi. Yang mengisi anak-anak, yang mengisi murid kehidupan mereka apa? Kalau yang tadi kodrat alamnya itu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tinggal, termasuk keluarga Bapak Ibu. Ya, jadi terkadang kita tidak tahu background si anak ini bagaimana. Apakah dia dari keluarga yang harmonis atau dari keluarga yang tiap hari rame? Dan ini memang luar biasa Bapak, kasihan. Sebenarnya banyak yang ingin mencurahkan sesuatu, tapi mereka terganjal. Akhirnya saya ketika masuk kelas dan ketika saya sudah masuk ke guru pondok ini, saya mencoba siapa, tidak mesti harus ke PP. Mungkin barangkali si anak itu malu atau apa. Guru yang sampean percaya untuk menyelesaikan suatu masalah yang saya sampean hadapi, silakan. Saya sering bicara sama anak-anak seperti itu, khususnya kelas 7. Sebenarnya banyak masalah, tapi dia malu. Akhirnya kita berusaha untuk mengkorek selain informasi dari mereka. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, coba dari apa yang telah kita istilahnya kita baca, kita pelajari di sini, kita sebagai seorang guru tidak akan bisa memaksa siswa itu untuk jadi apa yang kita inginkan, karena siswa itu macam-macam. Ada yang dia unggul di kinestetiknya, ada di audionya, dan ada di visualnya. Seperti gambar ini, ikan tak selamanya bisa terbang, tapi dia ada yang bantu. Coba elang, orang elang bisa tidak berenang? Nah, kemudian dari gambar sebelah itu ada berbagai macam binatang. Di situ sepertinya ada ujian. Gimana? Ini yang bahasa Inggris ini mungkin yang lihat. For a fair selection, ya Pak ya. Everybody was to take the same exam. Please claim that tree. Berarti ini yang paling pintar untuk memanjat siapa? Kan tidak semua bisa memanjat. Nah, jadi kita perlu menyesuaikan. Ada yang bisa memanjat, ada yang bisa hanya berjalan saja, tetapi dengan istilahnya nanti kalau dalam pembelajaran definisi topik yang sama tapi produk yang berbeda. Anak bisa apa? Mungkin itu yang bisa kita terapkan nanti. Selanjutnya Bapak Ibu, nah pembelajaran berpusat pada siswa. Tadi sudah saya sampaikan seperti ini. Proses untuk mendorong siswa agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik siswa. Jadi sudah saya katakan siswa itu backgroundnya macam-macam. Jadi dari lingkungan mana? Kalau dari sini kayaknya dia berasal dari keluarga yang harmonis. Dia mungkin dari sini kepercayaannya lebih tinggi daripada siswa yang mungkin mengalami keluarga yang kurang harmonis. Sebenarnya itu termasuk kebutuhan Pak, kebutuhan dasar. Berikutnya, nah tadi sudah saya ulas yang pertama tentang trilogi pendidikan. Ing Ngarso Suntulodo, Ing Matyo Mangun Karso, dan Tupuri Handayani. Mungkin di sesi ini saya menegaskan lagi, tadi di depan kita memberi contoh, kemudian di tengah kita membangun karsa, semangat. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang kita memberi dorongan. Tetapi kadang-kadang kita manusiawi juga Pak ya. Ini sudah ditata, sesi lama-lama ini bukan anak saya ya. Mohon maaf, mungkin itu perlu dihilangkan. Kalaupun jenengan sudah lelah, tahan dulu, tahan emosinya. Kita tunggu dulu, ya. Jadi kita tunggu dulu. Apa nanti yang akan kita lakukan untuk penyelesaian masalah ini? Insya Allah nanti ada di belakang ini ada trik untuk itu. Kita akan terapkan. Kalaupun nanti hasilnya tidak maksimal, paling tidak di memori mereka itu terekam apa
sih yang pernah disampaikan Bapak Ibu guru itu, ya? Berikutnya, nah, penerapan budaya positif di sekolah. Tadi, membuat keyakinan kelas sebagai daya dukung untuk memperkuat budaya positif di sekolah. Jadi dari judul itu saya tarik kembali. Begini Bapak Ibu. Nah, apa sih budaya positif? Nah, di situ budaya positif ada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid itu bisa atau mampu bertanggung jawab menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat serta bertanggung jawab. Jadi sebenarnya budaya positif yang di sekolah kita sudah bagus, tinggal penguatan Bapak Ibu, penguatannya. Jadi pelakunya siapa? Kita sama. Saya kira panjenengan sudah melakukan. Mungkin nanti tingkat intensitasnya ditambah. Berikutnya, nah ini ada disiplin. Bagaimana menerapkan budaya positif? Di sini dipengaruhi oleh disiplin positif, motivasi intrinsik, dan segitiga restitusi. Nah, di sini disiplin positifnya bagaimana? Anak itu nanti pada akhirnya dia berdisiplin tanpa adanya tekanan. Mereka tahu aturan. Oh, ini sudah waktunya ini. Tapi biasanya anak-anak atau murid kita itu cari yang nyaman dan aman. Saya masuk tepat waktu. Biar apa? Biar tidak dihukum. Biar apa? Nah, itu kan termasuk zona nyaman. Ada faktor ekstrinsik dan diharapkan di sini itu motivasi yang ada adalah motivasi intrinsik. Nah, apa sih disiplin positif? Merupakan suatu penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman dalam praktiknya melibatkan komunikasi. Nah, komunikasi yang bagaimana? Komunikasi tentang perilaku yang efektif, Bapak Ibu, yang efektif antara siswa dan guru serta warga sekolah. Jadi mengenai disiplin positif itu suatu unsur, semua unsur yang ada di sekolah saling berkaitan, ada koneksi. Seperti kalimat tak ada koneksi berarti ada chemistry. Nah, kalau kita tidak ada koneksi, chemistry-nya didapat dari mana? Nah, mungkin kita harus lebih sabar. Nah, sabar. Karena sabar itu luar biasa. Mohon maaf, karena terus terang saya masuk CGP itu tingkat kesabaran saya bertambah, lebih telaten, lebih teliti. Apa sih sebenarnya ketika saya masuk ini apa sih itu? Seperti saya ungkapkan ungkapkan isi hati saya ke ibu PP saya, beliau sudah saya ikut ini karena ini. Tapi itu saya coba, ya. Oke Bapak Ibu, nah ini ada motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri siswa. Tapi terkadang motivasi ekstrinsik ini ya yang lebih kuat. Kita sendiri kadang kita mau ikut ini karena ada alasan itu, kan begitu Bapak Ibu. Nah, dan itu memang ekstrinsik kayaknya lebih besar pengaruhnya. Tetapi yang di sini yang diharapkan adalah motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Alasan kenapa sih kita mau ikut ini, kenapa sih kita siswa itu harus begini? Oh, ternyata di sini mendorong siswa untuk menjadi seorang yang diinginkan. Dia ingin jadi apa? Bukan karena kita sebagai sekolah, kamu nanti harus begini, jadi ini. Tidak. Begitu juga dengan orang tua. Anaknya mau kuliah di sini paling tidak diarahkan dulu. Saya yakin mereka ingin jadi seseorang yang dia inginkan, seperti panjenengan dulu. Walaupun ada berapa persen yang tidak sesuai dengan keinginan. Dulu ketika kita tidak mau jadi guru, ya, ternyata sekarang jadinya jadi guru. Seperti itu. Jadi itu lain lagi, ya. Jadi ada yang seperti ini, intrinsik. Berikutnya, nah, 5 posisi kontrol masih ada hubungannya di sini. Ini 5 posisi kontrol diri kita sebagai guru untuk mewujudkan tadi budaya positif. Jenengan cek, saya panjenengan termasuk yang mana, ya? Nah, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada
Jadi jenengan termasuk apa? Yang mana? Apa yang bisa kita terapkan? Apa yang pernah kita terapkan? Jenengan masuk yang mana? Tapi enggak. Ini kita pakai sebagai apa ya Pak ya? Pak Nur ya, sebagai refleksi untuk diri kita demi kemajuan peserta didik kita, anak-anak kita. Saya lanjutkan. Nah, penghukum. Bapak Ibu bisa membaca tentang penghukum. Di sini menghukum tanpa menanyakan alasan. Biasanya pernah nggak itu kita lakukan? Sering. Harapan kita paling tidak kita itu nanti misalnya istilahnya untuk integrasi siswa mungkin kita perbaiki lagi, kita sama-sama sharing. Kalaupun itu nanti belum bisa diterapkan, kita bisa menerapkan mana yang lebih baik atau kelima-limanya diterapkan boleh. Ya, di sini menghukum tanpa menanyakan alasan, menghukum dengan fisik maupun verbal, termasuk kata-kata. Ya, ketika kita membaca ini yang melekat, termasuk mana ya saya. Nah, kemudian mengatakan dengan kalimat dengan nada yang tinggi dan jari menunjuk-nunjuk. Ya, jari menunjuk-nunjuk. Kamu itu lain lagi. Kamu itu salah terus. Nah, tuh. Kemudian yang keempat, biasa menggunakan kalimat awas. Awas ini ya. Awas itu bisa ngancam. Awas, kalau awas jatuh nak beda lagi. Awas kamu ya. Besok. Kamu selalu saja salah. Dia itu sudah cium, Bapak Ibu sudah cium. Saya yakin sudah cium. Entah cium yang mana, pokoknya cium. Tapi sebenarnya dia mau survei. Mau survei pada dirinya. Mau ini marah gimana? Gak marah, akhirnya terbuka. Kalau kita punya siswa yang berani survei, sebenarnya itu mengeluarkan. Mungkin dia tidak mau menyimpan di dadanya. Akhirnya dia, seperti itu. Seperti yang kasus-kasus yang kita alami. Selanjutnya, yang terjadi pada siswa, murid akan merasa dendam, kemudian marah. Dan ini termasuk, kalau menurut saya, ini memori dia yang mungkin terekam dengan jangka waktu yang panjang. Memorinya lama Bapak Ibu, kan menyakitkan, lama sekali. Apalagi kita pernah pukul, misalnya seperti itu. Suatu saat dia sukses, kemudian ketemu dengan kita. Kalau masih nyapa, alhamdulillah. Kalau enggak, itu dulu, mesti begitu. Jadi ini yang diakibatkan ketika dia merasa terhukum dan dihukum waktu itu. Berikutnya, Bapak Ibu bisa menyaksikan video pendek ini. Silakan disimak. Dari video ini bisa kita ambil pelajaran. Kita tidak tahu kalau siswa kita terlambat, kalau siswa kita tidak mengerjakan soal, kalau siswa kita itu istilahnya tidak bisa melaksanakan apa yang kita perintahkan. Seperti ini. Jadi kalau ini mungkin zaman dulu waktu itu ya mungkin masih, kalau di Indonesia termasuk kolonial, pendidikan kolonial, pembelajaran kolonial. Jadi ya. Ini gurunya mungkin ngecek tanpa. Ini Bapak Ibu gurunya datang ke rumah. Kenapa sih anak ini selalu terlambat? Mungkin dari film ini bisa paling tidak memberi inspirasi buat kita, walaupun ini tidak terjadi di daerah kita, ya, tidak terjadi di daerah kita. Kadang-kadang siswa itu muter aja ketika kita terangkat, ternyata apa? Tidak ngerti maksudnya. Nah itu butuh apa ya? Butuh perhatian
Nah, kasusnya Abi, silakan ditutup. Nah, oke. Oke, berikutnya tadi kita termasuk yang mana? Ini yang kedua untuk posisi kontrol. Membuat rasa bersalah. Guru di sini bersuara lebih lembut, tetapi lembutnya itu terkadang menggunakan keheningan yang membuat orang lain salah. Orang lain merasa bersalah. Siswa, lu kok begini? Kenapa kamu begini? Ternyata kamu mengecewakan ibu. Misalnya gitu. Kemudian nada suaranya lembut, halus dan memelas. Nada suaranya halus dan memelas. Kata yang bisa digunakan berapa kali Bapak? Nah itu memberitahu kamu tentang hal apa? Apakah kamu tidak merasa kasihan pada Bapak? Biasanya, John, kenapa kamu kok begini? Kamu sih bikin ibu malu nanti. Ibu nanti dimarahin kepala sekolah dan lain-lain. Akhirnya anak merasa dia bahwa dia itu gagal membuat gurunya mungkin istilahnya sedih, ya. Nah, yang terjadi siswa memiliki penilaian yang buruk tentang dirinya, merasa tidak berharga karena telah mengecewakan dengan perbuatan yang dia lakukan. Padahal perbuatan yang dia lakukan itu banyak istilahnya ada faktor lain atau faktor X sehingga dia berbuat seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekarang sebagai teman, ini memang enak, ya. Kita lebih dekat kepada siswa, tetapi terkadang kita lama-kelamaan tidak merasa dihargai. Siswa akan menyepelekan, malah enak, Pak Slamet, nah begitu. Lu baik hati, misalnya seperti itu. Wah enak sama Putri, baik hati, tidak pernah marah, sering masalah lah. Tapi mereka kadang ada rasa, nah itu rasa penghargaan, bukan guru kita dihargai, tapi kita saling menghargai satu sama lain. Di sini tidak akan menyakiti siswa, namun tetap mengontrol murid dengan pendekatan persuasif. Sebelum kejadian itu, ya, terjadi. Kemudian menggunakan hubungan baik dengan humor dan membangun relasi. Jelas, kalau panjenengan dekat dengan siswa yang dekat lah, istilahnya, Pak ini, siswa itu nanti Pak lupa Pak PR-nya nanti, ya sudah nanti kamu menyusul. Lama-kelamaan siswa itu akan, mana Rina, saya tidak kerjakan tugas, saya akan nanti izin sama Pak Ali misalnya, nanti saya tugas saja siswa itu. Jadi ada kalanya kita sebagai teman, ada kalanya kita menempati posisi kontrol yang lain. Kemudian hanya berlaku baik pada guru yang dianggap teman, yang lain tidak mau. Ya saya sama bu ini aja, sama itu tidak mau. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi. Nah, pemantau. Kita masuk pemantau. Bagaimana sih pemantau? Biasanya punya data. Jadi kalau anak-anak punya kesalahan, kamu berbuat ini, oke, kamu ini ya, poinnya sekian. Nah, pemantau disesuaikan dengan peraturan dan tata tertib yang ada. Itu pemantau. Di sini pemantau akan memantau siswa kita, akan bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Masa kita awasi terus, ya kan? Kemudian posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Dulu saya masih ingat kalau di sini ada misalnya melanggar ini 0,5. Nah dulu karena itu termasuk budaya positif, tetapi masuk kriteria itu butuh penguatan lagi sebenarnya. Yang ketiga, pertanyaan yang biasa diajukan adalah peraturan apa yang telah kamu lakukan, kamu tahu konsekuensinya. Seandainya anak atau murid kita itu berbuat salah, tanya, kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Dia akan menjelaskan. Tapi misalnya begini, sepatunya atau siswa itu tidak bawa kaos kaki, tidak pakai kaos kaki. Sepatu kita ambil satu. Akhirnya dia malu mungkin, bisa jadi malu. Dia akan tinggal di kelas. Saja. Kenapa? Sepatunya tidak ada satu. Nah, konsekuensi kan. Jadi sepatunya ditarik satu, kemudian yang satunya dipakai. Kalau seperti itu, memang dia ada rasa malu Bapak Ibu. Dan kita juga merasa ini siswa ini merasa apa ya?
tidak bisa memenuhi kebutuhan, saya harus keluar, itu tidak bisa. Jadi dia harus tinggal di dalam kelas dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di kelas tanpa sepatu satu tadi. Ini contoh saja. Misalkan berikutnya, nah yang terjadi pada siswa dalam posisi ini guru tidak menunjukkan suatu emosi. Memang kita tidak seberapa emosi, seberapa marah, tidak ada tingkatan. Wah, ini emosinya agak tingkat tinggi. Kemudian tidak membuat siswa merasa bersalah, tapi siswa tetap dibuat merasa tidak nyaman ya, karena tadi satu contoh dia harus memakai satu sepatu ada di dalam kelas. Nah, misalnya tinggal di kelas pada waktu istirahat. Tempo kita terapkan sebagai teman. Kalau yang dua tadi mungkin sebaiknya dikurangi. Kalau saran saya, saran saja. Nanti Bapak Ibu mana yang menurut panjenengan baik segera dilaksanakan, atau mungkin hanyalah mohon apa saya sharing pada panjenengan semua. Saya lanjutkan. Manajer, guru bersama siswa memperbaiki keadaan, kemudian mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi dan permasalahannya, dan yang keempat suatu saat dia akan menempatkan dirinya sebagai teman atau pemantau. Nah tadi ini mendukung murid untuk menemukan solusi. Ketika siswa itu berbuat kesalahan, dia akan, kita istilahnya berhenti enggak ya, kita ajak ngomong. Kenapa kamu buat seperti itu? Alasan bla 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 bla. Setelah itu, kamu yakin apa itu tidak mengganggu orang lain atau bikin sesuatu yang merugikan orang lain? Sebaiknya bagaimana? Dia bisa nyari solusi. Kalau itu mengganggu orang lain, kalau itu merusak atau istilahnya kurang pantas, sebaiknya apa yang kalian lakukan? Apa yang kamu lakukan? Segera, misalnya Bu, saya mau berubah ini dengan alasan seperti ini. Itu namanya nanti pada akhirnya kita kembali atau kita menuju ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, yang di sini saya ajak jelajah koneksi diri Bapak Ibu ya. Berikutnya, nah, yang terjadi pada siswa akan menjadi siswa yang mandiri, bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Karakter siswa akan semakin kuat setelah dia berbuat kesalahan. Dia kembali ke kelompoknya, dia kuat. Oh ternyata apa yang telah saya lakukan itu salah. Kemudian saya punya solusi apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan. Nah, dari situ ini nanti akan timbul motivasi intrinsik pada siswa tersebut. Sulit memang Pak, tetapi perlu kita praktekkan. Jadi nanti tergantung keberhasilan itu hanya 0, yang jelas itu sudah melekat pada diri siswa. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, segitiga restitusi. Apa sih, saya dulu juga bingung. Sebenarnya panjenengan semua sudah menerapkan itu. Tapi yang mana yang diterapkan? Sampai tahap apa? Nah, ini bentuknya. Ya, segitiga restitusi. Yang di bawah menstabilkan identitas. Kemudian yang samping validasi tindakan yang salah, dan yang samping lagi menanyakan keyakinan. Keyakinan itu bisa dibentuk di kelas, kemudian nanti dari budaya positif yang ada di sekolah tentang tata itu. Dia tahu, oh kalau saya mau berbuat salah nanti saya begini, saya melanggar, dia tahu sebenarnya. Jadi ketika siswa itu melanggar, Bapak Ibu diharapkan menstabilkan dulu identitas. Kita tidak langsung instan, tunggu dulu sampai istilahnya kita tidak usah terlalu lama dan juga tidak usah terlalu cepat untuk menangani masalah. Kita tunggu dulu, terus kita tanyakan. Misalnya dipanggil ke ruang khusus, bagaimana ini, kenapa terjadi? Nah, itu kita lakukan itu. Yang pertama kali adalah menstabilkan identitas. Di situ setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya. Jadi dia itu tetap dia tidak merasa minder. Kamu itu begini, kenapa begitu? Setiap orang itu pernah berbuat salah. Tetapi pada akhirnya nanti kamu harus bagaimana, kan begitu. Jadi dia tidak merasa sendiri perasaan itu. Pernah ada, tetapi ada apa istilahnya usaha yang baik
Ibu ya, Bapak Ibu. Akhirnya dia pakai solusi. Kemudian ini ya Pak, menanyakan keyakinan. Kalau kamu tidur di kelas, aturan di sekolah bagaimana? Nah, kamu tentu tahu. Iya Bu, ada ini. Sebaiknya bagaimana? Baik Bu, tim saya tidak akan lihat game yang over sehingga lupa belajar, lupa ketika di sekolah saya harus terjadi ngantuk. Dari situ mungkin anak-anak ini bisa, mungkin tergantung kita juga. Kalau interogasinya, misalnya kita menanyakan, kalau kita pakai ini, atau kalau kita lakukan, bisa kok. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif. Jadi memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Kemudian penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan. Kemudian yang diyakini bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Jadi kalau kita takut berbuat salah, mungkin kadang-kadang setelah berbuat salah kita kepingin dipuji orang tua. Dulu waktu kecil ya, aku jangan nakal ya, saya tidak nakal. Ternyata dia suka ganggu temannya. Tidak kok Bu, saya di rumah itu saya di sekolah baik-baik saja. Ternyata dia suka jalan. Kepingin untuk menyenangkan, tapi di sini tidak diharapkan seperti itu. Ini segitiga restitusi. Restitusi. Mestinya restitusi itu. Iya. Restitusi kalau saya. Oke. Stabilitas identitas tadi ya Bapak Ibu ya, di segitiga tadi. Kemudian ada validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi di segitiga tadi isinya seperti ini. Stabilitas identitas, Bapak Ibu bisa saksikan seperti ini. Mengembalikan anak dari identitas gagal. Gagal dia berbuat, saya telah berbuat salah. Tapi kalau kita tidak ini stabilitaskan dulu, dia merasa akan terus dan tidak bisa memecahkan masalah mungkin nanti itu. Kemudian menggunakan kata-kata positif seperti setiap orang bisa melakukan kesalahan yang sama. Kita pasti tahu, kita pasti bahwa dia itu tidak satu-satunya pernah berbuat seperti itu. Akhirnya dia akan sadar. Bagaimana nanti setelah kemarin yang berbuat salah itu memperbaiki kesalahannya. Akhirnya dia mencontoh bagaimana sebaiknya saya. Paling tidak dia punya referensi, dia punya istilahnya acuan. Oh, yang kemarin itu telah berbuat seperti saya, dia mampu bangkit lagi dengan cara ini. Paling tidak seperti itu. Validasi tindakan. Karena kita sebagai guru ketika tahu mungkin kita salah, kita validasi dulu. Memahami kebutuhan dasar yang berdasar tindakan murid kita, karena semua tindakan itu memiliki tujuan dan alasan. Di sini baik ataupun buruk. Jadi dia melakukan itu, dia punya alasan. Kadang dia punya alasan baik, tapi kenyataan timbulnya itu terjadinya malah salah. Dia berusaha nolong, misalnya seperti itu ya Pak Wil. Nolong, tidak tahu yang ditolong ternyata bandar. Dia nolong, kok saya titip barang, ya. Ternyata seperti itu. Kemudian siswa akan merasa dipahami karena diberi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dasarnya. Jadi nanti kita bisa mengetahui kebutuhan dasar kita sendiri dan siswa. Sebenarnya sama. 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa lanjutkan? Nah, saya tarik ke kebutuhan dasar manusia dulu. Sebenarnya ini yang ada pada diri kita. Yang pertama, ada 5 kebutuhan. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Mungkin lebih itu fisik Bapak Ibu. Ya, survive. Kemudian kasih sayang, love and belonging. Ya. Kemudian penguasaan, power. Penguasaan terhadap sesuatu. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Dan yang kelima adalah kesenangan atau fun. Dari 5 kebutuhan dasar ini, jika ada salah satu, salah 2, atau salah 3, bahkan salah semua yang tidak teratasi atau tidak terlayani, itu akan menyebabkan trouble. Anak akan berbuat aneh-aneh.
Misalnya saja yang pertama bertahan hidup, atau tadi bertahan dia mau lebih mempertahankan diri ketika dia melakukan kesalahan, sebenarnya dia tidak salah, terus kita langsung ngejelasin kamu begini, dia akan mempertahankan dirinya. Enggak Pak, ini dengan segala upaya dia akan lakukan itu. Dia akan, saya tadi begini, tidak bukan saya, dengan berbagai macam. Kemudian tadi kasih sayang, nah ini kebanyakan barangkali kita tidak tahu di rumah dia tidak diperhatikan, orang tua sibuk kerja. Sebenarnya kasih sayang itu ada, tapi perhatian mungkin kurang. Akhirnya dia cari di sekolah, kadang suka jahit, mau diperhatikan. Nah, ada yang muter aja siswa itu, ada yang tiap temannya duduk di sendiri sana sendiri sini, itu ada Bapak Ibu. Karena saya 4 kelas kelas 7 dan kemarin sempat yang 2 kelas waktu P5 lah. Jadi saya bisa untuk memahami, walaupun terkadang saya sebagai manusia itu ya apa ya, ya Allah kok gini ya. Nah, tapi adalah itu suatu konsekuensi dari profesi yang saya pilih. Kalau saya jadi guru seperti ini, konsekuensi apa? Ya itu yang harus saya jalani. Saya juga begitu. Paling tidak kita menghadapi berbagai jenis siswa, isi otak satu dengan yang pribadi yang unik, itu pun mereka punya masalah sendiri-sendiri, mereka punya kelebihan sendiri-sendiri, mereka membutuhkan atau perlu sesuatu sendiri-sendiri berbeda. Baik Bapak Ibu, nah menanyakan keyakinan dari segitiga sendiri yang terakhir untuk mengatasi masalah, menyandingkan keyakinan dengan kesalahan yang dilakukan. Kesalahan apa? Kemudian mengonfirmasi tentang gambaran masa depan dan nilai-nilai kebajikan yang diinginkan. Anak-anak ketika kita ajak untuk membuat keyakinan kelas, saya yakin mereka akan mengeluarkan isi hati mereka. Mereka akan tulis banyak. Padahal saya kadang-kadang nggak kasih, jangan banyak-banyak, 3 saja sudah cukup. Mereka tulis banyak. Ada yang hanya tulis 1 aja, kemudian dia hanya butuh 1. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan kelas ini yang sudah saya praktekkan di kelas 7A, B, C, dan D. Dan alhamdulillah hasilnya, kalau saya bilang walaupun hanya 25%, itu sudah menyentuh mereka. Mereka membuat kesepakatan sendiri dengan cara ditempel mengenai kertas sticky note ya. Ditulis, mereka ingat apa yang mereka inginkan di dalam kelas itu. Kebanyakan mereka ingin pembelajaran yang tenang, tapi kok tidak bisa. Nah ini ada siapa? Nah, akhirnya saya kembali, apa yang kalian tulis kemarin, keyakinan apa yang kalian buat. Akhirnya mereka ingat, oh iya, berarti saya melanggar sendiri. Akhirnya dia tidak berbuat itu, agak berkurang. Yang biasanya keluar itu sudah di dalam. Yang biasa rapi dan jahil sama temannya sudah berkurang. Ada lagi yang muter aja, itu sudah berkurang. Nah, kesepakatan atau keyakinan berdasarkan keyakinan masing-masing siswa yang diterapkan di kelas. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik, jadi bukan motivasi ekstrinsik yang diharapkan, intrinsik dari mereka sendiri. Apa sih yang sebaiknya saya lakukan? Apa sih yang sebaiknya harus saya terapkan ketika saya telah melakukan atau berbuat salah? Makanya tadi tunjuk salah satu guru, tidak harus ke PP saja. Kita sebagai guru juga melayani mereka. Siapa yang kalian percaya? Dan itu ada. Hukuman atau mendapatkan penghargaan ini yang perlu dihindari. Kadang-kadang kamu bisa ini, nanti saya kasih hadiah. Kayaknya untuk ini segera dihindari. Tapi Bapak Ibu, ini rancangan yang saya buat. Rancangan yang saya buat untuk memperkuat budaya positif dari keyakinan yang anak-anak tuliskan. Nah, di sini latar belakangnya tadi kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, menjadi ruang berlatih ini, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan siswa adalah benih. Siswa itu
merupakan benih yang membutuhkan lahan yang subur, kemudian penyinaran, kemudian perawatan. Dan kita, Bapak Ibu Guru Nyun Sewu, diibaratkan sebagai petani. Dan petani yang baik, bagaimana kita memperlakukan tanaman itu agar berkembang secara optimal. Kadang kita tanam padi, tumbuhnya lain. Apalagi tidak tanam padi, benihnya ada yang unggul, ada yang biasa saja. Ketika yang unggul hanya disemai begitu saja, tanpa perawatan, tanpa irigasi, tanpa bagaimana penyinaran yang kurang. Tetapi ada yang bibit yang biasa saja, tapi perawatannya maksimal, kemudian penyinarannya maksimal, ya, dia akan jadi pribadi yang luar biasa, ya. Jadi bibit yang biasa-biasa saja akan tumbuh secara optimal sesuai harapan mereka dan harapan kita. Nah, satu langkah awal yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah adalah keyakinan kelas. Makanya Bapak Ibu, khususnya saya berharap untuk wali kelas bisa dibentuk atau nanti bisa dibuat keyakinan ini. Kalau memang tidak usah setiap pelajaran, tidak setiap mata pelajaran. Misalnya guru bahasa Indonesia mau menambahkan, silakan. Guru matematika mau menambahkan, silakan. Tapi dilihat, dicek anak-anak itu maunya kayak apa. Ya. Karena tadi kita berpihak pada anak, berpusat pada anak. Nah, keyakinan kelas sebagai daya dukung untuk memperkuat budaya positif di sekolah. Tujuan membangun hubungan positif antara siswa dengan siswa, kemudian membantu proses belajar yang nyaman dan tenang. Karena kalau satu di antara satu kelas itu ada dua saja yang jahil, rame, saya yakin bersaut-sautan, ini loh bu, itu loh bu, begitu. Dan kadang-kadang kita kalau enggak tepat moodnya, kadang-kadang emosi. Saya sendiri, aduh, begitu. Seperti menanyakan piket kelas, siapa yang piket hari ini kotor? Diam saja, tidak bergerak sama sekali. Siapa yang piket? Saya ulangi lagi. Yang kedua, yang ketiga saya ngomongnya agak keras. Siapa yang piket? Baru langsung ambil itu. Tapi posisi saya tekanannya bukan siapa yang piket, baru mereka memperhatikan, mereka langsung iya. Nah, membiasakan budaya positif agar terbentuk karakter positif serta memiliki budi pekerti. Tetap Bapak Ibu, budi pekerti kita masukkan di dalamnya. Kemudian tolak ukur. Siswa semangat dalam belajar. Kalau rancangan ini berhasil, kalau ini sudah diterapkan terus berhasil, budaya ini akan terlihat. Tolak ukurnya begini. Siswa semangat dalam belajar, siswa merasa nyaman dan aman dalam belajar, guru dan siswa saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Tapi memang harus sabar bahwa walau tiap hari tidak. Lebih baik kalau kita emosi mending diam dulu. Kalau menurut Bapak Ibu lebih baik harus segera diatasi, ya monggo. Kemudian guru dan siswa serta warga sekolah lainnya saling peduli terhadap dengan kondisi sekolah. Tapi sebenarnya kebutuhan 5 dasar tadi Bapak Ibu kita juga memerlukan. Kalau kita mungkin perlu diperkuat lagi. Berikutnya, membuat keyakinan untuk membuat kelas impian. Kelas impian itu situasinya mungkin yang diharapkan oleh siswa kita. Begitu juga kita masuk dengan nyaman, kita mengeksplor apa yang kita bisa, apa yang kita harus berikan kepada anak, dan anak-anak menjadi sumber inspirasi kita untuk berinovasi, untuk merefleksi diri kita, kemudian untuk kolaborasi lagi, ya, nanti ketemu nilai dan peran guru. Di situ. Kemudian membuatnya sudah merancang keyakinan kelas seperti apa yang dikehendaki. Jadi kemarin saya membuat seperti ini Bapak Ibu. Mereka suka warna apa? Warna apa yang kalian suka? Mereka ambil sendiri. Tulis isi hati kalian di sini. Dengan untuk apa? Untuk kesepakatan kelas. Keyakinan kelas yang harus kalian taati sendiri. Yang kalian tulis.
mereka gabungkan sendiri di sini. Ada yang nulis 3, ada yang nulis 4, tapi saya ngomong, anak-anak nanti yang logis ya, jangan terus guru terlambat tidak boleh masuk kelas. Nah, mereka kan kosong, maunya begitu. Saya tidak ada seperti itu. Kalau saya terlambat kan nggak boleh masuk. Iya, lah guru terlambat mungkin ada apa ya, di kantor masih ada rapat dan lain-lain. Tuh, ini sudah 14 Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan. Dukungan yang dibutuhkan. Bapak Ibu ya, kepala sekolah, pemangku kebijakan dan semua warga sekolah, orang tua sebagai pendamping siswa dalam menerapkan budaya positif. Karena pendidikan keluarga luar biasa Bapak Ibu. Kita kadang pulang terus di rumah kita kacau, salah satu dari anggota keluarga kita yang trouble, kita juga ya repot juga. Seperti itu. Komite sekolah sebagai pelindung, pendamping, nasihat dan penerapan budaya positif. Jadi ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini, film lagi. Saya nggak ngerti maksudnya, nggak ngerti artinya, tapi saya ngerti maksudnya. Nah, nilainya berapa itu? 10/100. 10. Berarti ya, semangat. Ini sepertinya dia melakukan penelitian. Nah, pendekatan khusus guru melakukan pendekatan mungkin bimbingan tambahan ya. Nah, dia belajar lebih ditingkatkan lagi. Kemudian, nah nanti ini exam ya, tes berikutnya. Nah, masih nilainya ada perubahan, walaupun hanya kalau nggak salah 40/10 gitu. Nah, lumayan kan? Tadi 10, sekarang jadi 40. Jadi ini motivasi ya anak-anak. Oke, Bapak Ibu. Dia merasa terima kasih pada gurunya, memberi semangat. Walaupun nilainya hanya 40/100, tadi 10/100. Bapak Ibu nanti kalau usul saya mungkin wali kelas ya Pak ya, Pak Bu ya, kalau bisa buat dengan cara panjenengan. Paling enggak kita menggali informasi lebih dalam lagi siswa kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini yang saya terangkan ya. Oke, untuk sesi ini yang kemarin ya. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya buka tanya jawab. Oh, gak bergerak. Oh, enggak bergerak. Ya, tanya jawab. Untuk ini monggo saya persilakan. Jadi kalau restitusi itu kan semacam denda lah, kan kalau bahasa kasarnya kan denda gitu ya Bu ya. Jadi semacam apa ya? Kalau restitusi pajak kan seperti itu Bu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, setelah siswa menuliskan keyakinannya di situ, terus untuk memfollow up kita itu seperti apa? Apakah itu nanti anak itu bisa langsung kita lihat dari situ, ataukah kita diskusikan satu persatu, ataukah cukup nanti anak itu membaca sendiri-sendiri dari situ, sehingga dia apakah dia hanya menuliskan bahwa saya yakin nanti saya budaya positif saya itu seperti ini, saya taat sama peraturan yang ada di sekolah ini, sehingga saya nanti menjadi murid yang sukses dan berkarakter. Kemarin ini bisa langsung anak menulis, bisa. Kemudian dari yang ditempel itu kita baca sama-sama, ya, kita baca. Tapi di sini untuk yang pertama kali saya terapkan, saya tidak memperbolehkan mereka tulis nama. Kadang-kadang temannya, gara-gara kamu ini, nah kesepakatan yang kamu inginkan itu seperti ini, nah seperti itu.
siapa sih yang nulis? Saya jika di kelas tidak boleh ngomong atau tidak boleh misalnya anak pengen tenang, tapi ada yang pengen bertanya, ada yang maju keluar masuk mungkin ke toilet. Nah itu ada anak tidak boleh keluar masuk terlalu sering, ada begitu Pak, sehingga mengganggu pembelajaran, ada seperti itu. Jadi ini enggak saya suruh kasih nama, enggak saya kasih nama, khawatir nanti namanya anak gara-gara. Nah itu satu. Setelah mereka buat, kita kan nempel Pak ya, tempel, kemudian kita baca semua. Saya yang baca, ayo 1, ini 2, ini. Mereka terngiang-ngiang dengan tulisannya sendiri. Oh iya, saya kemarin nulis ini. Misalnya Pak, tugas, misalnya saya tugas misalnya 15 menit harus sudah selesai. Bu, lihat soalnya, jumlah soalnya. Nah, kenapa Bu Nur kasih seperti itu? Kamu kalau nggak dikasih batasan waktu, kamu akan lantur, kanan kiri, nggak selesai. Urusan nanti benar salah, itu urusan belakang. Ya memang kita harus benar Pak ya. Tapi anak-anak itu kadang lari sana untuk kesini. Nah, kecuali nanti diskusi baru itu ada gotong royong, kecuali itu. Jadi saya kasih batasan itu kadang saya 20 menit dari sekarang ya umum. Tapi ada kelas yang tidak bisa diterapkan itu. Malas Bu, nah, saya tunggu dulu. Tadi makan apa? Sudah saya tadi ini. Ya memang waktunya jam siang. Tapi kebetulan jam siang kena 7A ya, tidak seberapa error. Kalau kena 7B, masalah apa tidak? Itu akhirnya pembelajaran saya ganti. Banyak nyanyinya. Maksudnya itu apa? Salam. Jadi Pak, ini kalau misalnya menurut panjenengan ini harus sebenarnya ini harus saya tulis Pak. Saya ketik satu lembar, tapi nanti saya hubungi wali kelasnya. Kesepakatan anak-anak seperti ini. 7A, 7B dan 7C sudah ada semua. Wali kelasnya saya hubungi. Kalau nggak setuju ya monggo dilanjut. Tapi anak-anak ingat apa yang dia tulis. Akhirnya dia bilang gini, kok tadi bener aku dewi. Lah kamu kan yang menyetujui sekolah. Terkesan dia mau melanggar itu mikir lagi. Tapi ya masih ada Pak. Halabu didik lain. Nah, didik lain. Tapi kan itu kan mengganggu yang lain. Nah, seperti itu. Keyakinan kelas. Kalau saya dulu lupa ya, keyakinan kelas setelah masuk perlahan-lahan seperti itu. Perlahan lumayan Pak ini. Walaupun berapa 10%, dari 5% tidak sampai Pak. Jadi nanti sudah terbentuk kelas dulu. Jadi iya. aturan dalam kelas itu. Iya. Pertama ternyata iya. Ini iya. Bisa jadi Pak. Karena itu nanti ada kelas impian. Tiap kelas itu beda-beda. Dan itu akan menimbulkan apa ya? Kelas saya punya ini, kelas saya begini. Boleh, Bapak Ibu guru, terutama wali kelas ya Bapak Ibu. Wali kelas, kita anggap ini orang tua pengganti orang tua mereka di rumah. Karena yang paling dekat kan wali kelas. Jadi bolehlah. Terima kasih Pak Budi, mungkin itu dari saya. Jadi kalau bisa, ya, mari bergerak. Tidak tahu bergerak kemana, maju. Kalau terasa mundur ya, maju lagi, ya. Bisa Allah nanti. Baik, selanjutnya. Langsung, ya. Iya. Oke, terima kasih berkaitan dengan anak-anak yang dituliskan itu masih sifatnya individual yang nanti ini yang sudah saya terapkan semacam kontrak. Nah, kontrak belajar ini sifatnya klasikal. Ini barangkali difokuskan, diambil yang terpenting itu bisa mewakili per individu dari kelas itu sehingga akhirnya jadi kontrak belajar satu kelas. Dan memang ini bisa berhasil. Kalau kontrak belajar artinya kesepakatan itu sudah di atas kesadaran dirinya sendiri yang menentukan. Jika kalau juga misalnya di dalam tugas harus ada dia sendiri yang melakukan keputusannya. Kalau ini bagus, nggak terlalu banyak. Artinya mengikatnya itu barangkali secara klasikal dijadikan aturan kelas berdasarkan keyakinan yang kita sebut kontrak belajar di kelas itu. Kalau saya menyebut kontrak belajar, kalau saya menyebut kontrak belajar. Nah, di sini nanti akan terjadi dan mungkin bisa diketik jadi satu. Kan saya sudah membaca di kelas 8E itu ada begini, saya baca ini apa, saya pura-pura tidak tahu ini apa, saya baca di 8 itu ada.
Ini Pak, ini isi hati teman-teman kelas 8E saya baca. Di sela-sela saya baca. Isinya memang bervariasi. Nah, barangkali menurut saya ini dijadikan satu kontrak baca satu kelas, sehingga ini semacam mengikat dirinya sendiri, dan ini memang lebih berhasil untuk mengikat anak. Terus yang kedua, harus ada kekompakan di dalam mengajar. Karena sering ini saya alami, ketika saya mengajar, banyak anak yang menjemput saya macam mengikat dirinya sendiri, dan ini memang lebih berhasil untuk mengikat anak. Terus yang kedua, harus ada kekompakan di dalam mengajar. Karena sering ini saya alami, ketika saya mengajar, banyak anak yang menjemput saya, kamu kemana? Jangkos Pak. Nah, semacam itu kadang-kadang juga mengganggu situasi. Nah, yang dia kan senangnya seperti itu. Terus saya membandingkan beberapa yang mengalami aneh Julitra, kemudian Rafi, kemudian Alfi, kemudian siapa itu Thomas, dan belakang dia itu Chandra sama Pasukisa. Saya tidak mengajar belakang dia, tapi saya pendekatan individual. Julitra itu memang sering, tapi sebenarnya mengapa dia begitu? Nah, ini saya dekati dengan Julitra. Memang setiap hari itu jarang membawa buku, hanya buku satu, dan jarang membawa pen. Saya jarang menulis ini kemana, pasti bawa kasih. Kalau saya tulis, karena apa? Karena boleh teman. Nah, latar belakangnya memang kamu senang apa di rumah? Ngopi, sepak bola, mudik itu merokok. Nah, itu sudah dituliskan dalam puisinya yang dikirim kepada saya dari Perkopian judulnya. Dan judulnya, ketika saya pulang saya mudik, ngopi, bermain sepak bola. Nah, itu cerita. Sebenarnya ini bisa diambil. Anak ini butuh sesuatu, tapi kendalanya tidak membawa latar belakangnya. Karena kapasitas asal tidak boleh jadwal. Ini karena terlalu banyak aktivitas dan dulu mengingatkan mungkin tidak ditegur oleh orang banyak. Hanya diberikan itu. Kemudian yang Tenas ini cenderung main wanita. Kalau di kelas itu dua anaknya yang buat mainan. Jadi kalau ini sering seperti itu kan mau belajar, cuma kecenderungan selalu menggoda. Nah, ini memang kendalanya adalah sudah senang cinta monyet begitu, sehingga selalu Fadila dan siapa itu dasar itu selalu digoda. Dan itu suka selalu berdekatan, mesti lari ke situ. Terus saya selalu bukan. Nah, ada yang roti belakang kiri. Ini ada belenggu di yang enggak. Belakang kiri. Ini ada belenggu di yang enggak. Apa pernah minum, apa enggak tahu. Kalau saya lihat begini tuh, kadang-kadang begini. Nah, mungkin pernah minum sesuatu di luar. Kalau saya lihat itu, responnya itu manis, tapi agak seperti kus gitu. Nah, itu ada kendala. Tapi mau mengerjakan, tapi harus dipaksa dulu. Nah, ini kendala seperti itu. Latar belakangnya memang pendekatan individu memang berhasil. Cuma tadi ada istilahnya apa ya, kekompakan di antara teman-teman, mungkin itu lebih akan bisa menyeragamkan, mengatasi. Dan kelas 8E itu selalu jadi wisata. 8G itu saya sudah wisata, dan yang saya itu 8E kesini itu 8E, kamu kasih jangkau sana sini. Nah, itu 8E itu sering wisata. Cerita bukan kok cerita, saya ketemu saya gini kan saya kalau di rumah sering iya, jadi sering kesana 8 itu. Nah, ini yang perlu ada pendekatan individual. Sebenarnya sih kelihatannya butuh perhatian. Itu saja. Terima kasih. Satu, tujuh ini saya itu selalu curiga, dua anak selalu ada mengantuk. Saya tanya, ternyata di pondoknya itu selalu malam ngajinya. Saya tanya temannya, ini mengapa kok kelihatan cenderung lemas di pondoknya Pak sangat malam kalau mengaji. Makanya di sekolah itu kan begini. Kan saya curiga dulu, ini kok saya bertanya, ada satu putra Angga sama satunya Putri Sarulma.
Anda ini kalau di kelas mesti gini, ternyata di pondoknya itu ngaji sama malah. Ini juga perlu kita kendala. Kita juga perlu perhatikan bahwa kalau ngaji kan nggak kotor lah, waktu di pondoknya itu berulang kata gitu. Nah ini juga hal yang pasti pendekatan hidup akan kena. Terus di tujuan saya juga sering dapat laporan dari kelas saya itu ada beberapa tujuan memang yang perlu diperhatikan. Nah, termasuk yang apa istilahnya lebih banyak kinestiknya. Ya. Jadi gaya belajar kinestik itu memang ada di 7S, bahkan 7E. 7 itu ada sekitar 6 orang sama. Jadi kalau kedua saya mengajar di hafal anaknya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sepertinya apa yang diungkapkan, dipaparkan Bu Nunu, kita lebih banyak menjadi orang tua ya, bukan jadi guru kayaknya. Jadi sebagai orang tua kan gitu ya. Kemudian itu juga menjadi masalah kita semua, seperti apa yang sudah diungkap oleh Pak Matokan. Nah, ya, ini kayaknya nanti banyak pertanyaan Bu Nunu karena itu masalah kita. Iya. Oke, terima kasih. Mohon dijawab Bu Nunu. Terima kasih Pak Mat. Karena memang kita mengatakan karena memang seperti itu. Ya tadi dari kelima kebutuhan dasar mereka itu ada yang tidak terlayani. Jadi ada yang kurang perhatian, ada yang jahil, ada yang macam-macam. Tapi memang ya keyakinan kelas ini tadi Pak Matokan bilang kontrak belajar bisa kita pakai itu bisa. Dan terus terang siswa yang dulu yang mulai juritra dan lain-lain dulu kelas 7-nya juga memang seperti itu. Tapi butuh pendekatan khusus. Artinya apa? Ngerjakan Pak, tapi ya ditunggui di samping. Itu ada juritra, ada baik, ada rapi. Itu siapa ya? Kalau Mas di kelas sebelahnya. Pokok Ratna. Pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan saya sebenarnya untuk meyakinkan atau menegaskan kembali pada diri saya sendiri juga, Bu. Beberapa kali Bu Nunu menegaskan atau mengatakan bahwa kita harus berpusat pada anak, kita harus berpihak pada anak. Sebenarnya alasan utama kita atau mengapa dalam proses penerapan budaya ini, budaya positif di sekolah ini, kita itu harus berpihak pada anak. Alasan utamanya bagaimana? Itu juga sebagai penegasan pada diri saya sendiri, sebagai guru yang juga mengajar anak kelas 7. Terima kasih, Bu. Baik, Berata, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab apa yang saya bisa. Yang pertama, kalau kita untuk penerapan budaya positif harus berpusat pada anak. Kalau kita tadi kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara, ada pembelajaran yang among ya, menuntun. Ada 3 trilogi tadi. Yang pertama, ngarso sungtulodo, matyo, manut karso, dan kutubi hadayani. Di sini guru di depan kan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang mendorong siswanya untuk maju, khususnya di dunia pendidikan. Dan di sini dunia pendidikan ini bermula dari anak, dari siswa, ya, dan dari kebutuhan siswa. Kebutuhan apa sih? Jadi makanya kita pusatkan pada anak. Kebutuhannya apa yang diperlukan? Terus kita hubungkan dengan 5 dasar kebutuhan tadi. Kalau dari 5 kebutuhan tadi, 5 dasar kebutuhan tadi tidak terlayani, ya, maka akan terjadi istilahnya trouble, mungkin salah satu di antara sikap mereka, ya, mungkin itu karena. Oke. Ada lagi mungkin satu lagi. Oke, Bu Istada. Oke. Satu lagi Pak ini ya. Satu lagi. Oh, maju.
Ini mungkin yang terakhir ya. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau melihat tadi yang dijelaskan Bu Nunu, menurut filosofi dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu kan menciptakan manusia yang beradab untuk mencapainya. Padahal di lapangan yang kita ketahui, setelah 2 tahun pandemi, saya sebagai guru agama merasa anak-anak banyak penurunan akhlak. Saya mohon bagaimana caranya bisa menyentuh anak-anak agar dapat memiliki karakter yang positif. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Bat. Saya mencoba menjawabnya. Yang jelas untuk menyentuh individu tadi sudah Pak Matokan katakan pendekatan individu. Yang jelas komunikasi yang baik dengan siswa. Jadi untuk mencapai sesuatu kesepakatan yang jelas, yang utama adalah komunikasi yang baik. Kalau kita tidak ada komunikasi yang baik dengan siapapun, apa yang kita inginkan itu tidak bisa, sulit lah tercapai. Terus anak-anak itu sekarang kan sudah pernah saya ungkap ya, digital ya, dia punya guru yang luar biasa. Tiap pagi tidur dia iringi itu HP-nya, gawainya dia iringi. Kadang-kadang sama orang tuanya aja sebentar, apalagi dengan gurunya yang dimana dia di rumah sudah tidak diajarkan perilaku yang baik, mungkin dari kondisi keluarga yang kurang harmonis. Kemudian di sekolah dia mencoba untuk survive ketika ditegur dengan berbagai macam cara dia mengungkapkan, entah dengan marah pun dia punya motivasi intrinsik untuk meso ya, biasanya itu ungkapan marah. Makanya ketika anak-anak meso saya gini, jangan memotivasi diri Anda untuk marah. Kalimat itu saya ungkapkan. Jadi sekali lagi ditekankan komunikasi yang baik, terutama pendekatan. Kalau dia terlalu over, ya memang sasaran tembaknya itu. Mungkin kita punya PR, yang katanya itu monggo sama-sama untuk mengerjakan itu, karena kita dituntut sebagai orang tua. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Sudah kayaknya ya, waktu sudah ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa untuk membentuk keyakinan budaya positif ini, kita bersumber embrionya dari keyakinan kelas. Kalaupun di sekolah sudah ada, berarti keyakinan di kelas itu bisa memperkuat budaya positif yang ada di sekolah, terutama peran Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan semua warga sekolah. Kalaupun itu nanti hasilnya masih berapa persen tidak sesuai dengan harapan kita tetap sadar lagi. Kemudian posisi kontrol tetap Bapak, kalau dipakai 5-5-nya, kalau bisa yang 2 jangan, yang 3 boleh. Ya, kalau terpaksa baru yang nomor 1. Nah, tapi harapannya hanya yang manajer yang diharapkan untuk dipakai di sini. Jadi sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk kegiatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.